Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa tubuh mulai lemah, sendi kaku, dan energi menurun seiring bertambahnya usia? Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu? Apakah ada cara alami dan mudah untuk menjaga kesehatan, memperkuat otot, melindungi jantung, dan bahkan membuat kulit tampak lebih muda, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk suplemen mahal? Dalam video ini, kami akan membongkar rahasia tersembunyi dari 8 makanan sederhana yang ada di sekitar kita. Mulai dari ikan makarel yang kaya protein dan omega-3, buah alpukat yang menyehatkan jantung dan kulit, hingga daun kelor yang sudah dikenal sebagai superfood dunia. Makanan-makanan ini bukan hanya lezat dan mudah didapat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh tetap kuat, tulang kokoh, serta melindungi sendi dari rasa nyeri. Bapak dan Ibu akan belajar bagaimana setiap makanan tersebut bekerja secara alami memperbaiki dan meremajakan tubuh, membantu menjaga vitalitas, dan memperpanjang masa sehat tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Selain itu, kami juga akan membagikan tips praktis cara mengolahnya agar manfaat nutrisinya maksimal. Jangan lewatkan informasi penting yang bisa menjadi kunci hidup sehat dan bertenaga di usia emas ini. Tonton sampai akhir, karena setiap bagian adalah langkah menuju kualitas hidup yang lebih baik, penuh energi, dan senyum bahagia. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu menyelami keajaiban dari salah satu anugerah laut yang begitu sederhana namun penuh kekuatan luar biasa untuk kesehatan kita, terutama bagi kita yang telah menginjak usia emas. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang berenang bebas di lautan luas, menyimpan kekayaan nutrisi yang sangat berharga dalam tubuh kecilnya, ikan makarel. Bukan salmon mahal, bukan pula tuna kalengan yang sering kita temui, melainkan makarel, ikan lokal yang begitu mudah ditemukan di pasar tradisional, dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong namun nilai gizinya tidak kalah hebat. Di balik sisiknya yang tampak biasa itu, tersembunyi protein berkualitas tinggi yang begitu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang mulai menua. Protein ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja keras memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang mulai melemah akibat waktu. Dengan asupan protein yang cukup dari makarel, massa otot kita bisa terjaga stabil, membuat tubuh tetap kuat, tangguh, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa lelah yang berlebihan. Bayangkan betapa pentingnya merasa bugar dan penuh energi setiap pagi, bukan terkungkung oleh rasa lemas dan kelemahan. Tak hanya itu, makarel juga kaya akan omega-3, lemak sehat yang luar biasa manfaatnya. Omega-3 bukan sekadar nutrisi biasa, ia adalah pelindung jantung yang setia, penyehat otak yang cerdas, serta penyelamat sendi yang seringkali terlupakan. Bagi Bapak dan Ibu yang kerap merasakan lutut kaku di pagi hari, rasa nyeri sendi yang menyiksa setelah berjalan atau beraktivitas, omega-3 dalam makarel hadir sebagai sahabat sejati yang bekerja dengan lembut dan penuh kasih, mengurangi peradangan, menjaga kelenturan sendi, dan menenangkan tubuh dari dalam. Ini bukan sekadar makan, melainkan investasi untuk kenyamanan dan kebahagiaan bergerak tanpa rasa sakit. Selain itu, kandungan vitamin D dan kalsium dalam makarel bagaikan dua pahlawan yang bersinergi menjaga kepadatan tulang kita. Hal ini sangat penting, karena tanpa kita sadari, tulang kita rentan menipis dan rapuh seiring bertambahnya usia, meningkatkan risiko patah tulang dan rasa sakit yang menyesakan hati. Dengan rutin mengonsumsi makarel, Bapak dan Ibu bisa membantu memperkuat tulang, menjaga agar tubuh tetap kokoh, dan menjalani hari-hari dengan percaya diri tanpa takut akan cedera. Jangan lupakan juga manfaat makarel untuk kecantikan alami kulit kita. Selenium dan antioksidan dalam ikan ini bekerja bak perawat ulung yang membantu memperbaiki sel kulit yang rusak, menjaga kelembapan alami kulit agar tetap terjaga, dan melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Hasilnya, kulit yang tidak mudah kering, tampak lebih segar dan bercahaya, serta garis-garis halus penuaan yang tak lagi cepat muncul meskipun waktu terus berjalan.
Ini adalah keajaiban kecil yang membuat kita merasa lebih muda, lebih percaya diri, dan bahagia dengan penampilan kita. Cara mengolah makarel pun sangat mudah dan fleksibel, menyesuaikan dengan selera bapak dan ibu. Bisa digoreng dengan minyak secukupnya, dibakar hingga harum dan menggoda, dikukus agar tetap lembut dan sehat, atau dimasak dalam kuah segar seperti pindang yang kaya rasa. Kunci utamanya adalah menghindari penggunaan minyak dan garam berlebihan agar manfaat sehatnya tetap terjaga utuh. Tambahkan perasan jeruk nipis segar dan bumbu alami pilihan bapak dan ibu untuk memperkaya rasa, sekaligus meningkatkan nafsu makan yang kadang menurun di usia lanjut. Dengan menjadikan makarel sebagai bagian dari menu sehari-hari, bapak dan ibu tidak hanya memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkan, tetapi juga merawat diri dengan penuh cinta dan perhatian. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan di masa tua, karena kita layak menikmati hari-hari yang penuh vitalitas, kekuatan, dan senyum bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan dengan makanan kedua yang penuh keajaiban dan sangat layak menjadi bagian dari hidup sehat kita, yaitu buah alpukat. Di balik kulit hijaunya yang kasar, bentuknya yang sederhana, dan teksturnya yang lembut, tersembunyi rahasia kesehatan yang sering terabaikan oleh banyak dari kita. Alpukat bukan sekadar buah lezat yang menggoda lidah, tetapi juga sebuah sumber nutrisi yang kaya dan sangat berharga bagi tubuh, khususnya bagi bapak dan ibu yang ingin tetap sehat, bertenaga, dan awet muda meski waktu terus berjalan dan usia semakin bertambah. Alpukat dikenal luas karena kandungan lemak sehatnya, terutama lemak tak jenuh tunggal yang begitu bermanfaat. Jangan salah sangka, lemak ini bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan sahabat sejati bagi jantung kita yang rapuh. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat bekerja dengan penuh dedikasi menurunkan kadar kolesterol jahat yang mengancam kesehatan, sekaligus meningkatkan kolesterol baik yang melindungi pembuluh darah. Mereka menjaga kelenturan dan elastisitas pembuluh darah agar tetap mulus dan terbuka, memastikan aliran darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Akibatnya, jantung bisa bekerja lebih efisien, lebih ringan, dan kita pun merasakan ketenangan serta kekuatan yang menyelimuti tubuh. Rasa lelah yang biasa muncul pun bisa berkurang, digantikan oleh semangat hidup yang membara. Lebih dari itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E yang luar biasa, pelindung alami kulit kita dari kerusakan dan penuaan dini. Vitamin E ini bekerja sebagai perisai yang memperlambat proses penuaan, menjaga agar kulit tetap elastis, lembab, dan bersinar alami. Antioksidan kuat dalam alpukat tak henti-hentinya melawan radikal bebas jahat yang berpotensi merusak sel-sel tubuh, menjaga setiap lapisan dari dalam agar tetap sehat dan segar. Ini bukan hanya tentang merawat penampilan luar, melainkan memperkuat dan memperbaiki sel-sel vital di dalam tubuh, sehingga kita bisa merasakan kesehatan yang menyeluruh, dari dalam keluar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tak hanya itu, alpukat juga kaya akan kalium, mineral penting yang membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil dan seimbang. Kalium juga mendukung fungsi otot, dari otot kaki yang menopang langkah kita, punggung yang menguatkan postur, hingga tangan yang setia membantu kita dalam setiap aktivitas. Dengan kalium yang cukup, otot-otot kita terasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan jauh dari rasa lemah atau kram yang mengganggu kenyamanan sehari-hari. Yang membuat alpukat semakin istimewa adalah kemudahannya untuk dikonsumsi. Buah ini bisa disulap menjadi jus segar tanpa tambahan gula, dihaluskan menjadi olesan lembut untuk roti pagi, dicampur ke dalam salad penuh warna, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Rahasia keberhasilan menikmati alpukat terletak pada memilih buah yang benar-benar matang secara alami, dan menghindari penambahan gula atau bahan pemanis buatan yang justru bisa mengurangi manfaatnya. Dengan rutin memasukkan alpukat dalam menu harian, bapak dan ibu bukan hanya memberikan asupan bergizi bagi tubuh, tetapi juga membangun fondasi kesehatan yang kokoh untuk masa depan. Mari kita rawat tubuh kita dengan penuh kasih, menjaga agar energi tetap melimpah dan jiwa tetap ceria, karena kita berhak menikmati hidup yang sehat, penuh vitalitas, dan penuh cinta setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Izinkan saya memperkenalkan makanan ketiga yang sudah begitu akrab dan melekat dalam tradisi kuliner kita, yaitu tempe dan tahu. Di meja makan keluarga Indonesia, hampir setiap hari tempe dan tahu hadir dengan kesederhanaannya yang menenangkan, menjadi santapan yang tidak hanya mengenyangkan tapi juga syarat makna dan khasiat. Meskipun tampak biasa dan murah meriah, di balik tekstur dan rasa yang sederhana itu tersimpan kekuatan luar biasa yang seringkali terlupakan. Tempe dan tahu bukan sekadar pelengkap nasi putih di piring bapak dan ibu, melainkan pahlawan kesehatan yang setia menjaga tubuh agar tetap kuat, aktif, dan awet muda di tengah perjalanan usia yang terus bertambah. Keduanya berasal dari kedelai, sumber protein nabati yang sangat berkualitas dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya para lansia. Protein dalam tempe dan tahu berperan sebagai bahan bangunan utama untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan memperkuat jaringan otot yang mulai melemah. Protein ini pula yang memberi energi vital untuk bapak dan ibu menjalani hari-hari dengan penuh semangat, melakukan aktivitas sehari-hari tanpa cepat merasa lelah atau lemas. Protein nabati ini sangat ramah bagi pencernaan, sehingga tubuh mampu menyerap manfaatnya secara optimal. Keistimewaan tempe bahkan melampaui sekadar protein. Berkat proses fermentasinya yang alami, tempe mengandung probiotik, bakteri baik yang bekerja keras menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Probiotik ini membantu menyeimbangkan mikrobioma usus, meningkatkan kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting dari makanan, sekaligus memperkuat sistem imun yang menjadi perisai utama dari berbagai penyakit yang kerap mengintai lansia. Dengan pencernaan yang sehat dan imunitas yang kuat, tubuh bapak dan ibu menjadi lebih tahan terhadap gangguan kesehatan, menjadikan hari-hari lebih cerah dan penuh vitalitas. Selain itu, tempe dan tahu juga kaya akan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Dua mineral ini bagaikan fondasi kokoh yang menjaga kekuatan tulang dan kelenturan sendi, aspek yang sangat krusial bagi bapak dan ibu agar bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit yang mengganggu. Dengan asupan kalsium yang cukup dari tempe dan tahu, risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis dapat diminimalisir, sehingga bapak dan ibu dapat berjalan dengan mantap dan menikmati kehidupan tanpa hambatan fisik yang menyiksa. Keajaiban lain yang patut kita syukuri adalah kandungan antioksidan isoflavon dalam tempe. Senyawa alami yang berasal dari kedelai ini memiliki kekuatan luar biasa untuk memperlambat proses penuaan dan menjaga kesehatan kulit agar tetap elastis, halus, dan bercahaya alami. Isoflavon juga berperan dalam menjaga keseimbangan hormon, sebuah hal yang sangat penting terutama bagi para wanita yang telah melewati masa menopause, membantu meringankan gejala yang sering menyertai fase tersebut dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tempe dan tahu membuktikan kepada kita semua bahwa makanan sehat, penuh manfaat, dan mampu menjaga tubuh tetap bugar tidak selalu harus mahal atau sulit didapatkan. Dengan kehadirannya yang sederhana di meja makan, tempe dan tahu telah menjadi sahabat sejati dalam menjaga kesehatan bapak dan ibu, memberi kekuatan, energi, dan kebahagiaan yang berkelanjutan di masa-masa emas kehidupan. Bapak dan ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan makanan keempat yang membawa kehangatan dan kekuatan luar biasa bagi tubuh kita, yaitu jahe. Di pagi hari yang dingin dan menusuk, saat tubuh kerap merespons dengan nyeri sendi yang menusuk, kekakuan yang membelenggu gerak, atau rasa lemah yang membayangi semangat, jahe hadir seperti pelukan hangat yang menenangkan dan menyembuhkan. Jahe bukan sekadar bumbu dapur atau bahan pelengkap teh biasa. Ia adalah sahabat sejati bagi sendi dan tulang kita, menyimpan rahasia kesehatan yang begitu berharga, terutama untuk bapak dan ibu yang sudah memasuki masa lansia. Jahe kaya akan senyawa aktif bernama gingerol, yang memiliki kekuatan antiinflamasi alami. Sebuah pertahanan ampuh melawan peradangan yang menjadi biang keladi banyak rasa sakit dan gangguan sendi. Gingerol ini bekerja dengan penuh kesabaran dan keteguhan, menembus hingga ke lapisan terdalam jaringan tubuh untuk mengurangi bengkak dan kemerahan yang sering menyertai nyeri pada lutut, punggung, dan persendian lainnya. Bagi bapak dan ibu yang sering merasakan sakit lutut saat harus naik turun tangga, atau punggung yang terasa kaku saat bangun pagi, jahe bisa menjadi penolong yang sangat berharga, memberikan kelegaan yang bertahan lama dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Lebih dari itu, jahe juga berperan penting dalam meningkatkan sirkulasi darah. Dengan aliran darah yang lancar dan tanpa hambatan,
Oksigen dan nutrisi penting dapat didistribusikan dengan optimal ke seluruh tubuh, termasuk otot-otot yang menopang gerak dan kulit yang melindungi dari luar. Aliran darah yang sehat membuat tubuh terasa lebih hangat, segar, dan penuh kehidupan, membangkitkan semangat dan mengusir rasa dingin yang kerap membuat kita merasa tidak nyaman. Sensasi hangat yang menyebar ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga vital untuk menjaga fungsi organ tetap prima. Menariknya, jahe juga berfungsi sebagai penguat daya tahan tubuh. Senyawa dalam jahe membantu memperkuat sistem imun, membentengi tubuh dari serangan penyakit dan infeksi yang mudah mengintai di masa lanjut usia. Dengan konsumsi jahe secara rutin, Bapak dan Ibu dapat merasakan tubuh yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan jiwa yang lebih tenang menghadapi tantangan kesehatan. Jahe adalah pelukan hangat dari alam, yang tidak hanya meredakan rasa sakit dan ketegangan fisik, tetapi juga memberikan kenyamanan yang mendalam bagi hati dan pikiran. Ia hadir sebagai sahabat setia yang menyelimuti kita dengan kehangatan, ketenangan, dan harapan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjalani tahun-tahun berikutnya dengan langkah yang ringan, tubuh yang bebas dari rasa sakit, dan hati yang penuh damai, kenalilah jahe lebih dekat dan biarkan keajaibannya mengalir dalam hidup Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita kenali lebih dekat makanan kelima yang tak hanya menggoda lidah tetapi juga memberikan kebaikan luar biasa untuk kesehatan kita, yaitu kacang tanah dan kacang mete. Di saat waktu senggang tiba, ketika duduk santai di beranda rumah atau menonton acara favorit bersama cucu-cucu tercinta, camilan sering menjadi sahabat setia yang menemani setiap momen. Namun, sayangnya, banyak dari kita terbiasa memilih camilan yang penuh dengan gula berlebih, garam tinggi, dan minim manfaat bagi tubuh. Kini saatnya beralih ke pilihan yang jauh lebih sehat, tetap lezat, dan sangat bermanfaat. Kacang tanah dan kacang mete, dua jenis kacang lokal yang mudah didapat, terjangkau, dan kaya akan nutrisi penting, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut. Kacang tanah dan kacang mete adalah sumber lemak sehat yang luar biasa, khususnya lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam darah. Lemak baik ini tidak hanya menjadi pelindung setia bagi kesehatan jantung yang rentan, tetapi juga memberikan sumber energi yang stabil dan tahan lama sepanjang hari. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa mudah lelah atau lemah, mengonsumsi kacang-kacangan ini bisa menjadi solusi alami untuk mendapatkan dorongan energi yang berkelanjutan. Berbeda jauh dengan energi singkat dari gula yang cepat habis dan malah membuat tubuh terasa lesu. Kacang tanah dan mete memberi tenaga yang konsisten agar Bapak dan Ibu bisa menjalani aktivitas dengan semangat dan tanpa cepat merasa letih. Selain itu, kedua kacang ini mengandung protein nabati yang sangat penting untuk mempertahankan massa otot yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Otot yang kuat adalah kunci utama untuk menjaga postur tubuh tetap tegak dan kokoh, mencegah risiko jatuh yang bisa berakibat fatal, serta memungkinkan Bapak dan Ibu bergerak dengan bebas tanpa rasa sakit, kaku, atau kelelahan berlebihan yang membatasi kebebasan beraktivitas. Dengan protein dari kacang tanah dan mete, tubuh mendapatkan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat otot, memberikan fondasi kuat bagi kehidupan yang aktif dan mandiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kacang mete juga kaya akan mineral magnesium, yang berperan vital dalam menjaga kekuatan tulang serta menjaga irama jantung tetap stabil dan sehat. Mineral ini membantu mengurangi risiko gangguan tulang dan masalah jantung yang sering menjadi kekhawatiran bagi kita di usia lanjut. Sementara itu, kacang tanah mengandung vitamin E, sebuah antioksidan kuat yang bertugas melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang berkaitan dengan proses penuaan. Dengan perlindungan ini, kulit Bapak dan Ibu akan tetap lembab, elastis, dan mampu melawan keriput halus yang perlahan muncul seiring berjalannya waktu. Kulit yang sehat dan bercahaya tentu menjadi cerminan kebahagiaan dan kesehatan secara keseluruhan. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, penting bagi kita menghindari kacang yang digoreng dengan minyak berlebihan atau yang diberi tambahan garam dan gula secara berlebihan. Pilihlah kacang tanah dan mete yang dipanggang atau disajikan secara alami agar kebaikan nutrisinya tetap terjaga dan tidak menjadi beban bagi tubuh.
Dengan cara ini, camilan favorit Bapak dan Ibu bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi sumber kesehatan yang mendukung hidup aktif, ceria, dan penuh semangat di hari-hari yang indah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sambut makanan keenam yang penuh kehangatan dan kebaikan alam, yaitu ubi jalar. Ubi jalar, dengan segala kesederhanaannya, sering kita temukan di pasar tradisional, kebun belakang rumah, atau sebagai camilan sore yang menggoda di piring keluarga. Warnanya yang kaya, ungu pekat, kuning cerah, atau oranye hangat, mungkin tampak biasa, namun di balik itu tersimpan rasa manis alami yang menyentuh hati dan memberikan kehangatan yang menenangkan. Ubi jalar bukan hanya sekadar makanan pengisi perut, melainkan juga sumber kehidupan yang mampu memperpanjang masa sehat dan menjaga kekuatan tubuh dari dalam secara menyeluruh. Yang membuat ubi jalar sangat istimewa adalah kandungan karbohidrat kompleksnya yang melepaskan energi secara perlahan dan stabil. Setelah Bapak dan Ibu menikmati ubi jalar, tubuh akan menerima aliran energi yang berkelanjutan sehingga rasa lelah bisa diminimalisir, dan kadar gula darah pun tetap stabil sepanjang hari tanpa lonjakan yang berbahaya. Ini sangat penting untuk menjaga stamina, terutama bagi Bapak dan Ibu yang ingin tetap aktif menjalani hari tanpa mudah merasa lemah atau lesu. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan beta-karoten, senyawa antioksidan kuat yang dominan terdapat pada varietas oranye dan ungu. Beta-karoten di dalam tubuh kita akan diubah menjadi vitamin A, nutrisi vital yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan mata agar tetap tajam dan jernih, memperkuat sistem imun yang menjadi benteng pertahanan utama tubuh, serta merawat sel-sel kulit agar senantiasa sehat, bercahaya, dan elastis. Bayangkan betapa berharganya vitamin A ini bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, ketika mata dan kulit mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Untuk varietas ubi jalar berwarna ungu, warnanya yang indah adalah tanda kehadiran antosianin, senyawa alami yang memiliki peran penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan proses penuaan dini. Senyawa ini bekerja seperti perisai yang menjaga tubuh tetap muda dan vital lebih lama, memperlambat munculnya kerusakan yang bisa menghambat kualitas hidup. Lebih jauh lagi, ubi jalar juga mengandung vitamin C dan kalium yang sangat bermanfaat. Vitamin C mendukung produksi kolagen, protein penting yang menjaga kulit tetap lentur, kencang, dan tampak awet muda. Sementara kalium membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil dan fungsi otot berjalan optimal, memastikan kaki dan otot Bapak dan Ibu mampu menopang tubuh dengan kuat, sehingga setiap langkah terasa mantap dan bebas rasa sakit. Semua nutrisi ini bekerja sama dengan harmonis, membawa manfaat luar biasa yang memperkuat kesehatan secara menyeluruh. Manis alami ubi jalar yang lembut dan menggoda juga menghilangkan kebutuhan akan tambahan pemanis buatan yang kurang sehat. Ubi jalar bahkan bisa dihaluskan dan dijadikan pengganti nasi, atau diolah menjadi bahan dasar kue-kue sehat yang lezat dan bergizi. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu dapat menikmati cita rasa yang memanjakan lidah sekaligus memberikan asupan nutrisi yang maksimal untuk menjaga tubuh tetap bugar dan kuat. Dengan rutin memasukkan ubi jalar dalam menu sehari-hari, Bapak dan Ibu bukan hanya mengisi perut dengan makanan yang enak, tetapi juga merawat tubuh dan jiwa, memberikan kekuatan alami yang dibutuhkan untuk menjalani hari-hari penuh semangat dan kesehatan yang berkelanjutan. Mari kita rayakan keajaiban sederhana ini sebagai bagian dari perjalanan hidup sehat kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan makanan ketujuh yang penuh keajaiban dari rempah-rempah Nusantara, yaitu kunyit. Di antara beragam rempah khas Indonesia yang kaya akan khasiat, kunyit adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam masakan sehari-hari, namun sayangnya sering diremehkan dan kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya. Warna kuning cerahnya yang mencolok, aroma khas yang menggugah, dan rasa sedikit pahit menyimpan kekuatan luar biasa yang sangat bermanfaat, terutama bagi tubuh kita yang mulai menua dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti peradangan dan penurunan daya tahan tubuh. Rahasia hebat dari kunyit terletak pada kandungan senyawa aktif bernama kurkumin. Kurkumin tidak hanya memberi warna kuning yang indah pada kunyit, tetapi juga membawa manfaat kesehatan yang luar biasa dan telah dibuktikan secara ilmiah. Kurkumin dikenal sebagai antiinflamasi alami yang sangat kuat, yang mampu meredakan peradangan dan rasa sakit di dalam tubuh dengan efektif.
Ini sangat penting bagi bapak dan ibu yang sering mengalami nyeri pada sendi, lutut yang kaku, atau sakit punggung yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan mengonsumsi kunyit secara rutin, dalam takaran yang wajar dan tepat, rasa sakit tersebut dapat berkurang secara signifikan, sendi menjadi lebih lentur dan nyaman, serta langkah bapak dan ibu terasa lebih ringan dan penuh semangat. Lebih dari itu, kurkumin juga bertindak sebagai antioksidan yang tangguh. Ia melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang merupakan salah satu penyebab utama proses penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Dengan peran ini, kunyit membantu memperlambat tanda-tanda penuaan, menjaga kesehatan sel, dan mendukung daya tahan tubuh agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan kesehatan seiring bertambahnya usia. Menghadirkan kunyit dalam menu harian bapak dan ibu bukan hanya soal menambah rasa pada masakan, tapi juga sebuah investasi untuk kesehatan jangka panjang, sebuah cara alami untuk menjaga tubuh tetap bugar, lentur, dan penuh vitalitas. Mari kita hargai dan manfaatkan rempah ajaib ini sebagai bagian dari perjalanan hidup sehat yang penuh energi dan kebahagiaan. Bapak dan ibu yang saya hormati, makanan ke-8 yang akan kita bahas adalah daun kelor, sebuah tanaman yang tumbuh subur di mana saja, entah itu di pekarangan rumah, di pinggir sawah, atau bahkan merambat di sekitar pagar. Meskipun bentuknya kecil dan tampak sederhana, daun kelor seringkali diremehkan dan kurang mendapat perhatian. Namun, tahukah bapak dan ibu bahwa daun kelor sudah lama dikenal sebagai pohon ajaib dan bahkan disebut sebagai superfood oleh dunia medis dan gizi internasional? Dalam banyak budaya tradisional, daun kelor dipercaya memiliki kekuatan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah yang luar biasa, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan segelas susu. Ini menjadi kabar baik bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga tulang tetap kuat dan sehat, terutama di masa ketika risiko pengeroposan tulang mulai mengintai dan menjadi ancaman serius. Kalsium dalam daun kelor tidak bekerja sendirian, melainkan didukung oleh vitamin K, magnesium, dan fosfor yang secara sinergis memperkuat struktur tulang dari dalam, menjaga agar tulang tetap kokoh, padat, dan mampu menopang aktivitas bapak dan ibu tanpa rasa takut patah atau nyeri. Lebih menakjubkan lagi, daun kelor mengandung zat besi dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan bayam, yang selama ini dikenal sebagai sayuran kaya zat besi. Zat besi ini sangat penting untuk mencegah anemia, menjaga produksi sel darah merah agar tetap optimal, dan memastikan tubuh bapak dan ibu tetap bertenaga sepanjang hari. Dengan demikian, bapak dan ibu tidak akan mudah merasa lelah atau lesu meskipun menjalani berbagai aktivitas yang padat dan menuntut stamina yang cukup. Tidak hanya itu, daun kelor juga mengandung vitamin C dalam kadar yang lebih banyak dibandingkan jeruk, buah yang selama ini dikenal sebagai sumber utama vitamin C. Dengan kandungan vitamin C yang melimpah ini, daya tahan tubuh bapak dan ibu akan meningkat secara alami, memperkuat kemampuan melawan infeksi, peradangan, dan berbagai penyakit tanpa harus selalu bergantung pada suplemen buatan pabrik yang kadang menimbulkan efek samping. Daun kelor juga kaya akan antioksidan kuat seperti quercetin dan klorofil yang bertugas menetralkan racun-racun berbahaya dalam tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak akibat paparan lingkungan atau penuaan, serta memperlambat proses penuaan yang tak terhindarkan. Hasil dari kerja keras daun kelor ini bisa kita lihat dan rasakan. Kulit menjadi lebih cerah, lentur, dan sehat, serta pikiran terasa lebih segar dan jernih, menghadirkan semangat baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Daun kelor membuktikan bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana, yang diberikan dengan tulus oleh alam, mampu membawa manfaat besar dan luar biasa bagi tubuh kita. Inilah bukti nyata bahwa kita tidak selalu harus mencari sesuatu yang mahal atau rumit untuk menjaga kesehatan dan awet muda. Kadang, kunci untuk tetap kuat dan bugar ada pada sepiring sayur daun kelor hangat yang sederhana, yang diolah dengan penuh cinta dan kesungguhan. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tubuh dengan cara yang alami dan bermakna, memanfaatkan anugerah alam yang telah tersedia di sekitar kita, agar bapak dan ibu dapat menikmati hari-hari penuh kesehatan, energi, dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah menyimak semua keajaiban dan manfaat luar biasa dari makanan-makanan sederhana yang telah kita bahas tadi,
Apa hal paling berkesan atau pelajaran penting yang Bapak dan Ibu dapatkan? Silakan tuliskan satu hal yang Bapak dan Ibu pelajari dan berniat untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar di bawah video ini. Kami sangat ingin mendengar pengalaman dan cerita dari Bapak dan Ibu semua. Jika Bapak dan Ibu menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, serta like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten bermanfaat yang membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan di masa emas. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.